Halo semua, bertemu kembali dengan saya Denny Masilaban di mata kuliah Matematika Diskrit S1 Matematika FMIPA UI. Sekarang kita akan masuk ke bab 8, yaitu pertama kita akan belajar tentang relasi perulangan atau recurrence relation. Recurrence relation atau relasi perulangan itu terkait dengan definisi rekursif. Jadi kalau kita punya suatu fungsi yang mau didefinisikan, kita bisa mendefinisikannya secara eksplisit maupun secara rekursif. Kita sudah membahas sebelumnya. Namun di sini kita nanti akan lebih fokus kepada barisan bilangan. Definisi rekursif dari suatu barisan bilangan menentukan satu atau lebih suku awal, jadi untuk suku-suku awalnya satu atau lebih, dan aturan untuk menentukan suku-suku selanjutnya dari suku-suku sebelumnya. Ini mengapa disebut rekursif? Karena untuk menentukan suku-suku berikutnya, kita mencari dengan berdasarkan suku-suku yang sudah diketahui sebelumnya. Karena itu nanti kita perlu memiliki suku awal ya. Aturan untuk pembentukan suku-suku ini disebut relasi perulangan atau recurrence relation. Barisan yang dihasilkan dengan relasi perulangan ini nanti disebut solusi dari relasi perulangan jika suku-suku barisan memenuhi relasi tersebut. Jadi nanti kita akan membentuk suatu relasi yang membangun anggota atau membangun barisan bilangan. Nanti barisan bilangan yang dihasilkan itu disebut sebagai solusi dari relasi perulangan jika barisan bilangan tersebut memenuhi relasi perulangan yang kita definisikan. Relasi perulangan dapat digunakan untuk memodelkan berbagai masalah. Jadi ada masalah, kita mau memodelkan masalah ini secara matematika, itu bisa menggunakan relasi perulangan. Misalnya memodelkan bunga berbunga, ini di masalah keuangan, pertumbuhan kelinci di suatu daerah, atau masalah biologi, pertumbuhan bakteri di suatu koloni, atau masalah biologi juga, mencari banyak langkah untuk menyelesaikan menara Hanoi, menghitung banyak string dan sifat tertentu dari string. Ini hanya contoh-contoh, nanti kita dapat melihat ada banyak masalah yang bisa dimodelkan dengan relasi perulangan. Pertama kita melihat contoh pertumbuhan bakteri. Misalkan pertumbuhan bakteri di satu koloni adalah 2 kali lipat setiap jamnya. Jika suatu koloni mulai dari 5 bakteri, berapa banyak bakteri yang ada di koloni tersebut setelah n jam? Jadi awalnya tadi dikatakan pertumbuhan dari koloninya adalah 2 kali lipat setiap jam. Dan awalnya 5 bakteri, setelah n jam, itu berapa banyak bakteri di koloni tersebut. Nah, untuk memodelkan hal ini tentu saja kita mendefinisikan dulu AN, kita sebut saja banyak bakteri setelah akhir n jam. Jadi kalau A1 setelah 1 jam, A2 setelah 2 jam, dan selanjutnya. Kemudian karena bakteri bertumbuh 2 kali lipat per jam, maka dapat kita rumuskan secara relasi perulangan AN itu akan sama dengan 2 kali AN-1. Jadi kalau pada jam ke N-1 banyak baterinya adalah AN-1, maka pada jam ke N akan menjadi 2 kali AN-1 untuk setiap bilangan bulat positif N. Dan diberitahu tadi di soal, relasi perulangan ini memiliki kondisi awal A0 sama dengan 5. Karena tadi dikatakan di sini koloni itu mulai dari 5 bakteri. Jadi A0 sama dengan 5, itu sehingga ini nanti menentukan secara unik nilai AN untuk setiap bilangan bulat tak negatif N. Kalau kita masukkan A0-nya sama dengan 5 ke sini, nanti kita akan memperoleh disubstitusikannya, kita masukkan A0-nya sama dengan 5, berarti A1-nya akan menjadi 2 kali 5, terus A2-nya akan menjadi 2 kali 2 kali 5, seperti itu ya. Jadi atau kalau kita masukkan tadi A0 sama dengan 5, berarti nanti kita memperoleh A1 sama dengan 2 kali A0 sama dengan 2 kali 5. Kelihatannya sebentar.
Terus A2, tidak terlihat juga. A2 sama dengan 2 kali 2 kali 5 ya. Terus nanti A3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5 dan seterusnya. Sehingga secara umum nanti kita akan memperoleh seperti ini. AN sama dengan 2 pangkat N kali 5 atau 5 kali 2 pangkat N. Untuk semua bilangan bulat N yang tidak negatif. Contoh kedua adalah kelinci dan bilangan Fibonacci. Masalah ini diajukan oleh Leonardo da Pisa, dikenal dengan Fibonacci pada abad ke-13. Ini kita sudah bahas ya pada pertemuan sebelumnya di kuliah sinkron, pernah saya sampaikan. Sepasang kelinci muda ditempatkan pada suatu pulau. Pasangan kelinci tidak akan menghasilkan anak sampai mereka berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap pasang kelinci akan memproduksi sepasang kelinci yang lain per bulan. Jadi setiap bulan dia mempunyai anak sepasang. Cari relasi rekurens untuk jumlah pasangan kelinci di pulau setelah N bulan. Asumsikan tidak ada kelinci yang mati. Ya, ini pemodelan sederhana ya. Dan ini adalah teka-teki yang diberikan oleh Fibonacci Leonardo da Pisa pada abad ke-13. Nah, bagaimana memodelkan hal ini? Kita lihat sepintas di halaman berikutnya. Ya, di sini ada ilustrasinya. Di sini ini pasangan yang dapat memproduksi anak dan ini adalah pasangan yang muda yang belum bisa memproduksi anak. Nanti kita buat jumlahnya di sini dan totalnya di sini. Kita mulai ini menurut bulannya. Dimulai dengan bulan pertama. Bulan pertama ditempatkan di awal bulan pertama tadi ditempatkan sepasang kelinci muda. Jadi di sini ada satu kelinci muda yang sudah dapat memproduksi anak belum ada, jadi totalnya 1. Kemudian di bulan kedua di sini juga ada satu kelinci muda, jadi kelinci ini sendiri nanti akan bertambah umurnya. Di sini tetap 1 dan yang dapat memproduksi anak masih 0 dan kelincinya 1 dan totalnya tetap 1. Kemudian di bulan kedua tadi dikatakan kelinci yang sudah berusia berumur 2 bulan akan menghasilkan sepasang anak setiap bulannya. Maka ini karena sudah berumur 2 bulan akan pindah ke sini menjadi kelinci yang dapat memproduksi anak. Dan anaknya sepasang ini adalah kelinci yang muda. Sehingga di bulan ketiga ada satu kelinci yang dapat memproduksi anak dan satu kelinci muda. Totalnya adalah 2. Di bulan keempat kelinci ini sudah dapat memproduksi anak tadi, dan yang dapat kelinci yang sama di sini yang dapat memproduksi anak baru kelinci ini saja, tetap 1. Tetapi karena setiap bulan sepasang kelinci menghasilkan sepasang anak, maka ini nanti menjadi kelinci ini dan akan ada kelinci baru, satu pasang kelinci baru yang muda. Sehingga di sini ada yang dapat memproduksi anak 1 dan yang muda ada 2 dan totalnya adalah 3. Kemudian di bulan kelima yang ini tetap dapat memproduksi anak dan yang ini sudah berusia 2 bulan dan dapat memproduksi anak menjadi seperti ini. Kemudian yang ini akan tetap di sini dan yang ini nanti akan menghasilkan anak 1 pasang dan ini juga yang ini akan menghasilkan anak 1 pasang. Sehingga totalnya adalah yang dapat memproduksi 2 dan anaknya ada 3 pasang dan totalnya adalah 5. Demikian selanjutnya. Sehingga kalau kita lihat pola di sini secara total ada berapa banyak si kelinci? Secara total ada berapa banyak kelinci di pulau ini? F1-nya 1, F2-nya adalah 1, F3 itu adalah ini ditambah ini. Dan F4 itu adalah ini ditambah ini, F5 adalah ini ditambah ini. Jadi secara umum nanti kita akan memperoleh Fn sama dengan Fn, saya ganti warnanya ya, Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 dengan F1-nya sama dengan 1 dan F2-nya sama dengan 1. Selanjutnya contoh Tower of Hanoi. Ini adalah sebuah teka-teki yang terkenal pada akhir abad ke-19. Disebut Tower of Hanoi, terdiri dari 3 tiang dan cakram dengan ukuran yang berbeda. Awalnya cakram ini ditempatkan pada tiang pertama secara terurut, yang terbesar berada di bawah. Aturannya mengizinkan sebuah cakram dipindahkan satu persatu dari satu tiang ke tiang yang lain selama satu cakram tidak boleh
ditempatkan di atas cakram yang lebih kecil. Jadi artinya yang cakram yang besar tadi kan cakramnya ukurannya berbeda-beda. Jadi cakram yang besar harus selalu di bawah cakram yang kecil. Tujuan dari teka-teki ini adalah bagaimana cara memindahkan semua cakram ke tiang kedua secara terurut dengan tetap mempertahankan yang terbesar selalu berada di bawah. Mungkin untuk mengerti materi ini masalah ini kita lihat ilustrasinya aja di halaman berikutnya. Jadi tadi dikatakan ada 3 menara atau tower ya. Jadi tower pertama, tower kedua. Ini tower pertama, tower kedua. Maaf, warnanya sebentar. Ini tower pertama, tower kedua, dan tower ketiga. Dengan ini ada cakram, tumpukan cakram di sini, di mana yang lebih besar ada di bawah yang lebih kecil, dan selanjutnya. Nah, tujuannya adalah memindahkan cakram ini dari tower 1 ke tower 2 dengan dapat memanfaatkan tower 3. Seperti itu. Kita dapat memanfaatkan tower 3 sebagai tempat cadangan. Dengan syarat nanti setiap kita memindahkan, maka tower yang lebih besar tidak boleh berada, jadi tower ini tidak boleh di atas tower ini. Jadi urutannya selalu yang besar di bawah, kemudian lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, dan selanjutnya. Seperti ini. Nah, bagaimana cara kita memindahkan tower dari sini, memindahkan cakram dari tower pertama atau menara pertama ke tiang ketiga, atau kita bisa buat tiangnya, tiang pertama ke tiang ketiga, seperti ini. Nah, ini bagaimana caranya? Idenya adalah kita misalkan banyak cakram di sini ada N, kita sebut saja sebanyak N, maka idenya adalah kita pindahkan sebanyak N-1 ke tiang ketiga atau ke menara ketiga dengan tetap mempertahankan urutannya sebanyak N-1. Setelah itu kita pindahkan yang terakhir ke menara 2, pindahkan yang terakhir ke menara 2, kemudian yang ini semuanya kita pindahkan ke atasnya, ke menara 2. Itu idenya. Jadi bisa dimengerti ya. Idenya adalah secara teori bisa kita lakukan kalau kita bisa memindahkan ini N-1 cakram ke menara atau ke tiang 3 dan yang terakhir kita pindah ke tiang 2, nanti kemudian ini kita pindahkan kembali ke tiang 2. Maka artinya kita telah memindahkan seluruhnya dari tiang 1 ke tiang 2 ya. Nah, dengan demikian artinya ini bisa kita lakukan dengan melakukan 2 kali pemindahan N-1 cakram. Jadi memindahkan dari sini ke sini 1 kali, kemudian dari sini ke sini 1 kali gitu ya. Jadi nanti kita akan melakukan 2 kali pemindahan sebanyak N-1 cakram ditambah 1 kali pemindahan ini cakram yang terakhir. Sehingga secara umum nanti kita bisa katakan berapa banyak pemindahan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan teka-teki ini. Kalau kita sebut itu adalah Hn, memindahkan sebanyak N cakram, maka Hn akan sama dengan 2 kali Hn-1 ditambah 1. Tadi karena pertama kita memindahkan N-1 cakram ke sini, kemudian N-1 cakram, kemudian kita memindahkan ini ke sini, dan kemudian N-1 cakramnya ke sini. Ini adalah persamaan perulangan gitu ya, untuk melakukan menyelesaikan masalah ini. Sehingga secara umum nanti Tower of Hanoi itu banyak relasi perulangannya untuk banyak pemindahan cakram yang harus dilakukan adalah, jadi kalau Hn kita definisikan banyak pemindahan cakram yang harus dilakukan, pemindahan yang dilakukan untuk memindahkan N cakram, memindahkan N cakram ini, maka Hn itu akan sama dengan 2 Hn-1 ditambah 1 dengan syarat awal H1 sama dengan 1. Jadi kalau di sini hanya berisi 1 cakram, kalau seandainya di sini berisi hanya 1 cakram, ya pemindahan yang dilakukan hanya 1, langsung kita pindahkan ke sini. Ini nanti kita bisa cari, ini adalah persamaan perulangannya, dan nanti bisa kita coba menguraikan karena Hn-1 itu sama dengan 2 Hn-2 ditambah 1, dan Hn-2 itu nanti sama dengan 2 Hn-3 ditambah 1, dan kalau kita uraikan terus nanti kita akan memperoleh
Hn itu adalah 2n-1. Jadi ini adalah persamaan eksplisitnya ya. Dan ini adalah persamaan rekursifnya. Masih lanjutan dari Tower of Hanoi. Tadi kita sudah mengetahui bahwa relasi perulangannya adalah seperti ini. Hn sama dengan 2hn-1 plus 1. Dan tadi kita sudah memperoleh ini nanti secara eksplisit dengan H1 sama dengan 1 ya. Tadi secara eksplisit Hn itu sama dengan 2 pangkat n ya. 2 pangkat n-1 ya. Nah, ada mitos yang dibuat untuk mengiringi teka-teki tentang Menara Hanoi ini. Para biksu memindahkan 64 cakram emas dari satu tiang ke tiang lain sesuai dengan aturan teka-teki. Dan mitos itu mengatakan bahwa dunia akan berakhir ketika mereka menyelesaikan puzzle tersebut atau teka-teki tersebut. Jadi di sini dikatakan ada suatu menara yang memuat 64 cakram dan para biksu akan memindahkan cakram ini dari satu tiang, dari satu menara ke menara yang lain dengan cara yang telah dikatakan di teka-teki sebelumnya. Dan mitos ini mengatakan bahwa dunia akan berakhir ketika para biksu menyelesaikan pemindahan tersebut. Jadi kalau biksu memindahkan dengan cara yang tadi, maka ketika ke-64 cakram ini dipindahkan, dunia akan berakhir. Menurut mitos tersebut, berapa lama lagi akhir dunia jika para biksu membutuhkan 1 detik untuk memindahkan 1 cakram? Nah, kalau seandainya para biksu ini membutuhkan 1 detik untuk memindahkan 1 cakram, seperti tadi, maka untuk memindahkan 64 cakram, dibutuhkan sebanyak waktunya adalah, karena jumlah pemindahannya tadi adalah 2 pangkat n, berarti 2 pangkat n-1, jadi 2 pangkat 64 minus 1. Dan itu kalau dihitung adalah sekian detik. Dan kalau kita konversi ke tahun, maka ini lebih dari 500 juta tahun. Jadi ketika dikatakan dunia akan berakhir, dunia akan kiamat, ya bisa jadi ya. Karena memang dibutuhkan lebih dari 500 juta tahun jika memindahkan, waktu untuk memindahkan 1 cakram 1 detik. Tapi kan kalau memindahkan beneran, itu bisa jauh. Karena ini kan tadi ada dikatakan cakram emas ya, yang besar, dan itu tidak bisa dilakukan 1 detik, maka waktu yang dibutuhkan akan sangat besar. Contoh berikutnya, temukan relasi perulangan dan berikan kondisi awal untuk jumlah untaian bit dengan panjang n yang tidak memiliki 2 nol berurutan. Berapa banyak untaian bit yang panjangnya 5? Nah, jadi di sini kita mencari untaian bit, banyak untaian bit yang yang dengan panjang n yang tidak memiliki 2 nol berurutan. Anda tahu bahwa bit itu kan 01 ya. Kita akan melihat di halaman berikutnya. Nah, untuk menjawabkan, misalkan AN banyak bit string dengan panjang n yang tidak memiliki 2 nol berurutan. Jadi ini kita definisikan sebagai AN. Di sini ada penjelasannya, Anda bisa cari, Anda baca sendiri, dan nanti kita akan memperoleh seperti ini persamaan perulangannya, relasi perulangannya. Tapi nanti kita akan membuat n-nya lebih besar sama dengan 3 karena tadi supaya tidak ada 2 nol berurutan. Jadi ini baru bisa kita modelkan untuk n-nya lebih besar sama dengan 3. Saya akan menjelaskan di ilustrasi di halaman berikutnya. Tadi kita sudah mendefinisikan bahwa AN itu adalah banyak string dengan panjang n yang tidak memiliki 2 nol secara berurutan. Ini yang kita definisikan. Nah, kalau kita punya string dengan panjang n dengan yang tidak memiliki 2 angka nol yang berurutan, maka string ke n, kalau jadi ini dengan banyak n, string terakhirnya itu ada 2 kemungkinan, bisa 1 atau 0. Ya, bisa 1 atau 0. Nah, kalau string terakhirnya itu bit terakhirnya. Kalau bit terakhirnya 1 dan yang ini memenuhi syarat ini tadi, tidak ada 2 nol berurutan, yang berurutan, maka yang jumlahnya banyaknya string dengan panjang n yang bit terakhirnya adalah 1 dan tidak memiliki 2 bit 0 secara berurutan, itu akan sama dengan banyaknya AN-1, yaitu banyaknya bit, jadi ada yang ada di sini ya. Jadi banyaknya string dengan panjang n-1
yang tidak memiliki 2 nol secara berurutan. Itu AN-1. Itu kalau bit terakhirnya adalah N. Bit terakhirnya adalah 1, tapi kan bit terakhirnya bisa 0. Nah, kalau bit terakhirnya adalah 0, maka bit di sebelahnya harus 1. Sebab kalau 0 juga, maka ini nanti 00. Tidak memenuhi definisi dari AN yang kita buat. Jadi bit terakhirnya harus 1, dan bit sebelumnya, bit KN-1-nya harus 1, dan bit sementara yang ini seluruhnya harus memenuhi sifat pada definisi ini dengan panjang N-2. Jadi bisa katakan ini adalah AN-2 ya. AN-2. Jadi totalnya ini adalah AN-2 ditambah bit 1 ditambah bit 0. Sehingga secara keseluruhan totalnya adalah AN+2. Sehingga kalau kita mau mencari banyak string yang sesuai dengan definisi ini, string dengan panjang N yang tidak memiliki 2 digit 0 secara berurutan, maka banyaknya adalah banyak digit yang berakhir dengan 1 dan banyak string yang berakhir dengan 1 dan banyak string yang berakhir dengan 2, sehingga kita bisa mengatakan AN itu adalah ini ditambah ini. Jadi AN-1 ditambah AN-2. Ini adalah relasi perulangannya. Selanjutnya contoh code word enumeration. Misalkan sistem komputer menganggap untaian angka desimal adalah code word yang valid jika berisi sebanyak genap digit 0. Jadi ini code wordnya valid jika berisi sebanyak genap digit 0 gitu ya. Misalnya code word ini adalah valid karena di sini ada sejumlah 2 digit 0, ada sebanyak 2 genap ya. Sedangkan code word yang ini tidak valid karena di sini 1, 2, 3, ada 3 sebanyak ganjil digit 0. Nah, misalkan AN adalah jumlah code word n digit yang valid. Cari relasi perulangan untuk AN. Nah, bagaimana relasi perulangan untuk AN? Ada berapa code word yang valid dengan panjang N? Seperti itu. Nanti ini Anda coba cari sendiri jawabannya. Ya, sekarang kita akan masuk ke definisi 1, relasi perulangan. Suatu relasi perulangan untuk barisan AN adalah formula yang mengekspresikan AN dalam term dari 1 atau lebih term sebelumnya pada barisan. Jadi atau suku dalam term dari 1 atau lebih term sebelumnya pada barisan. Misalnya term sebelumnya itu kita sebut A1, A2, A0, A1, A2 sampai AN. -1 untuk semua bilangan N dengan N lebih besar sama dengan 0, di mana N0 ada bilangan bulat yang tidak negatif. Jadi ini kita sebut relasi perulangan jika AN nanti dapat diekspresikan, menggunakan term-term sebelumnya, bisa 1, bisa 2, atau 3 term sebelumnya. Seperti itu. Suatu barisan disebut relasi perulangan jika termnya memenuhi relasi perulangan. Jadi suatu barisan disebut solusi dari relasi perulangan jika termnya memenuhi relasi perulangan. Sebagai contoh, misalkan AN adalah barisan bilangan yang memenuhi, jadi ini untuk barisan kita punya kurung kurawal ya, depan dan belakangnya untuk mengatakan ini adalah barisan. Jadi misalkan kurung kurawal buka dan tutup AN, bilangan barisan yang memenuhi relasi perulangan seperti ini. AN sama dengan AN-1 dikurang AN-2 untuk N, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Pertanyaannya, berapakah A2 dan A3? Ya, karena AN sama dengan AN-1 minus AN-2, maka jelas A2 nanti sama dengan A1 dikurang A0 ya. A1 dikurang A0 itu sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kemudian A3 sama dengan A2 dikurang A1 sama dengan 2 dikurang A1, 5 sama dengan minus 3 ya. Seperti ini dan selanjutnya. Contoh, periksa apakah barisan AN adalah solusi dari relasi perulangan ini.
AN sama dengan 2AN minus 1 dikurang AN minus 2 untuk N 2, 3, sampai 4, di mana AN sama dengan 3N untuk setiap bilangan bulat non negatif N. Dan nanti Anda diminta menjawab juga pertanyaan yang sama jika AN-nya sama dengan ini atau AN-nya sama dengan ini. Kita akan mencoba menjawab, memeriksa apakah barisan AN ini adalah solusi dari relasi perulangan ini. Kita buat relasi perulangannya adalah AN sama dengan 2AN minus 1 dikurang AN minus 2. Dengan tadi AN sama dengan 3N, apakah solusinya? Itu pertanyaannya. Merupakan solusi. Untuk itu, kalau ini merupakan solusi dari ini, berarti kalau kita substitusikan ke sini akan memenuhi ya. Jadi 3N apakah sama dengan 2 kali 3N minus 1 dikurang 3 kali N minus 2. Gitu kan ya. Ini, dan ini nanti sama dengan 6N dikurang 6, ini kali. Dikurang 3N dikurang 3. Dan kalau Anda lihat ini sama dengan 3N. Ya. Jadi ini sama dengan ini. Sehingga ini adalah solusi dari relasi perulangan ini. Karena memenuhi ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini merupakan solusi dari relasi perulangan ini atau ini juga solusinya? Anda bisa cek sendiri.